Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 SDS Diktorik, bagaimana kabarnya? Nah, ini merupakan video pelajaran untuk mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5. Nah, video ini harus kalian tonton dulu, jangan di skip karena nanti akan ada penjelasan singkat dan tugas di dalam videonya. Jadi sebelum kita nanti PTM masuk dan tatap muka, sebelum membahas materi di bab 1 ini, kalian sudah menonton video ini sebelumnya. Baik, di bab 1 ini materinya adalah upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, ada 5 subbab yang harusnya dibahas di bab 1 ini, yaitu pembinaan Rasul dalam bidang sosial, agama, pertahanan, ekonomi, dan politik. Ya, karena situasinya sedang pandemi, otomatis tidak akan tuntas kelima subbab ini. Nah, untuk di video pembelajaran pertama ini, Bapak hanya akan menjelaskan tentang yang subbab pertama, yaitu pembinaan Rasul dalam bidang sosial. Ya, oke. Ingat, jangan skip videonya ya. Tapi sebelumnya Bapak ngasih dulu masyarakat Madinah itu kayak gimana sih? Terus upaya apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Jadi, kota Madinah itu bernama Yatsrib dulu. Nah, di sini, di kota Madinah ini, tidak semua penduduknya beragama Islam. Ada Yahudi, kemudian ada yang Nasrani, ya, dan banyak sekali kaum-kaumnya. Di sini, kemudian Rasulullah SAW datang ke Madinah. Lalu banyak umat Muslim yang akhirnya hijrah ke Madinah juga. Contoh, penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah atau disebut dengan kaum Muhajirin. Jadi di sini banyak penduduk yang dari luar kota Madinah. Nah, seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW telah menjadikan Islam sebagai agama yang sangat berkembang pesat di kota Madinah. Terlebih ketika Rasul mendirikan Masjid Nabawi. Nah, tapi sekali lagi, karena di kota Madinah itu nggak cuma umat Islam, ada juga orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak suka sama perkembangan Islam di kota kelahiran mereka, karena mereka tetap menggunakan agama dari ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Melihat Islam berkembang pesat, kaum kafir Quraisy marah dan sirik, sehingga akhirnya mereka berkomplot untuk melakukan penyerangan terhadap Rasulullah SAW beserta umatnya. Nah, ini mengarah ke perang-perang besar dalam sejarah Islam seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi kita nggak akan fokus ke sini. Fokus kita ke bagaimana cara Rasul dalam membina masyarakat kota Madinah tersebut. Rasul ingin mereka itu menjadi satu masyarakat Muslim yang betul-betul harmonis. Gimana cara membinanya? Ayo kita simak. Nah, subbab yang pertama, pembinaan Rasul terhadap masyarakat Madinah di bidang sosial. Nah, tadi seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, bahwa di Madinah itu banyak sekali agama-agama, suku, ras yang notabene selain Islam. Contoh, yang tadi sudah dijelaskan ya, ada Yahudi, Nasrani, kemudian kaum penyembah berhala, dan umat Muslim. Nasrani ini adalah mereka yang menyembah salib atau Yesus Kristus. Karena banyak sekali penduduknya di kota Madinah dan bukan Islam menjadi mayoritas, tapi tetap masyarakat Madinah memilih Rasul menjadi seorang pemimpin. Karena Rasulullah SAW itu tegas, jujur, adil, dan betul-betul bertanggung jawab. Tidak pilih-pilih, oh dia Muslim, dia bukan Muslim. Tidak, semua rata. Ketika seseorang membuat kesalahan, dia akan dihukum. Tidak melihat suku, ras, dan agamanya. Muslim dan non-Muslim, ketika Rasul memimpin di kota Madinah, semua berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan serta hak untuk berbicara dan berpendapat. Nah, cara Rasul membina masyarakat Madinah ini adalah dengan 3 cara yang sangat mulia. Yang pertama, menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, yaitu Rasul menyatukan tali persaudaraan sesama umat Muslim. Nah, seperti contohnya adalah kaum
muhajirin, penduduk asli kota Mekah yang pindah ke Madinah. Nah, itu kemudian yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu menyatukan tali persaudaraan antar individu dengan sebangsa. Individu dengan sebangsa udah jelas, di masyarakat Madinah itu banyak sekali yang agamanya nggak cuma muslim, tapi juga non muslim. Dan Rasul menjadikan mereka menjadi satu kesatuan. Dan terakhir adalah ukhuwah basyariyah, menyatukan tali persaudaraan antar umat manusia. Yaitu tadi, banyak sekali di luar penduduk kota Madinah, muslimin, kaum muslim yang datang atau hijrah kota Madinah. Dengan ketiga cara ini, Rasulullah berhasil secara tidak langsung menarik perhatian umat di luar Islam atau non-muslim, akhirnya masuk Islam. Dan perlahan mereka meninggalkan ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala dan masuk Islam. Dan itu perjuangan Rasul nggak mudah. Nah, masyarakat Madinah ini terdiri dari 4 kaum. Ada kaum muhajirin yang tadi Bapak bilang, yaitu penduduk asli kota Mekah yang hijrah ke Madinah. Ada kaum Ansor, yaitu mereka adalah penduduk asli kota Madinah. Bangsa Yahudi dan kaum musyrikin, bangsa Arab yang belum memeluk agama Islam. Karena banyak sekali kaum-kaum suku ras agama dan banyak sekali yang bertentangan dengan Rasul beserta agama yang dibawa Rasul yaitu Islam, akhirnya Rasul membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisi 6 poin penting. Adik-adik bisa lihat di LKS SKI halaman 4. Tapi di sini Bapak hanya memberikan 3 poin penting aja. Isi dari Piagam Madinah ini adalah setiap warga Madinah berhak untuk bebas memilih agama. Rasul nggak pernah maksa, kamu harus masuk Islam. Saya Muslim, kamu harus masuk Muslim. Enggak. Itu semua berdasarkan kemauan dan panggilan hati mereka. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap warga Madinah berhak memberikan pendapat, saran, kritik kepada pimpinan mereka. Yang ketiga, mempertahankan keamanan dan kedamaian di kota tersebut. Nah, ini juga penting. Nah, ini 3 poin penting dari Piagam Madinah. Tapi sebetulnya isinya ada 6. Kamu harus baca sendiri ya. Nah, setelah itu, kita lihat ya proses singkat bagaimana Rasul mempertahankan kota Madinah dari serangan dari luar. Nah, Yasrib atau kota Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di luar kota Madinah banyak sekali pasukan-pasukan kafir yang ingin menyerang kota Madinah. Salah satunya adalah jelas orang-orang kafir Quraisy dan bangsa Romawi di luar Arab Saudi. Mereka keberhasilan Islam dalam membina kota tersebut terdengar sampai ke bangsa Romawi sehingga mereka ingin menaklukkan kota Madinah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Karena Rasul berhasil mempersatukan masyarakat Madinah tadi yang Islam dan non-Muslim menjadi satu, menjadi kompak, bersatu dan kompak. Akhirnya apa? Rasul berhasil mendirikan pasukan-pasukan yang tangguh di bawah pimpinan Rasul. Nah, hingga akhirnya bangsa Romawi ini mereka ketakutan karena jumlah pasukan mereka kalah banyak dengan warga Madinah. Hingga akhirnya mereka kembali ke negara masing-masing. Nah, kemudian tahun 9 sampai 10 Hijriah, tadi suku-suku Jazirah Arab yang dari pelosok itu, mereka yang ingin menyerang Islam dan ingin membunuh Rasul, akhirnya mereka menyerah. Dan terakhir, setelah itu Rasul di tahun 631 Masehi beserta 100 jamaah atau umat muslim lainnya melaksanakan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan antara Rasul dengan pengikutnya. Oke, nah kurang lebih itu video pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini. Kalau pusing mohon maaf, dan kalau ada suara-suara mengganggu juga mohon maaf. Oke, setelah kalian mendengar atau melihat dan menyaksikan video pembelajaran ini, tentunya Bapak akan berikan tugas. Tugas ini kalian jawab berdasarkan video pembahasan yang Bapak berikan tadi ya.
Lihat soal yang pertama. Tadi kalian ingat kan? Ada suku atau kaum apa saja di kota Madinah. Nomor 2, mengapa masyarakat di kota Madinah memilih Rasul sebagai pemimpin? Yang ketiga, sebutkan 6 isi piagam Madinah. Khusus nomor 3, kalian boleh melihat LKS. Tapi untuk nomor 1, 2, 4, 5, itu kalian harus lihat di video tadi ya. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan Haji Wada? Dan yang kelima, mengapa bangsa Romawi kembali mundur dan tidak jadi menyerang kota Madinah? Kerjakan ya di buku tulis kalian. Tapi ini nggak usah difoto. Kalian kerjakan di buku tulis dan Bapak akan ngecek nanti pada saat PTM. Oke? Semangat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pelajaran ini. Kita ketemu insya Allah di PTM. Pembelajaran tatap muka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.